menceritakan kebohongan-kebohongan setiap hari selama 8 bulan ke publik. Gitu. Udah pasti kena dan pasti dipenjara. Tapi saya melihatnya sampai detik ini dia coba merari kemana-mana. Bang Andi lah dibuat kasus gitu loh. Tandanya apa? Dia nggak mau berhenti. Karena apa? Privilege ini jangan sampai hilang, Mas. Privilege Jokowi kepada mereka jangan sampai hilang. Kalau dia sampai hilang, dia dipenjara, dia selesai. Makanya dia akan membangun narasi-narasi baru. Kasus atau Bang Andi dikasuskan, Projo dimainkan segala macam. Saya melihatnya bahwa mereka nggak mau berhenti di sini. Mereka akan terus berjalan. Iya karena kenapa? Dia lagi menikmati privilege yang dia bicarakan. Siapa? Jokowi tiap hari di TV dapat duit gitu loh. Dari bandar juga gitu loh. Tanpa kita sadari dia menikmati yang luar biasa dari privilege Jokowi, dari keberkahan Jokowi gitu loh. Nah, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Sofos, gerakan-gerakan daerah terus menuntut, meminta ke Polres, ke Polda untuk menangkap segera teroris dipenjarakan. Tapi percayalah apa yang kita lakukan. Kalau orang bijak bilang, kalkulator Tuhan tidak pernah salah menghitung. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bang Jeffrey dari Pos Raya. Mungkin saya terakhir untuk bisa menjelaskan juga. Jadi apa yang dikatakan Bang Jeffrey mengenai fitnah dan tuduhan yang diberitakan oleh, saya tidak katakan jurnalis, saya katakan seorang namanya Michael Sinaga itu adalah seorang podcaster. Karena kaidah-kaidah jurnalisnya itu tidak ada sama sekali. Dan juga kalau saya melihat bahwasanya dia keluar dari klaster 3 itu tidak ada yang namanya klaster jurnalis itu karena ada undang-undang pers. Jadi mereka ini berlindung dalam undang-undang pers. Setelah kita kaji lebih dalam, ternyata jauh sekali apa yang dilakukan oleh saudara Michael Sinaga itu sebagai seorang jurnalis. Dan ini butuh teman-teman bahwasanya dengan YouTuber, podcaster dan teman-teman semua untuk membuat surat keberatan terhadap saudara Michael Sinaga ke Dewan Pers. Kita harus menjelaskan itu ke Dewan Pers. Dan bukti-buktinya itu kan nyata adanya semua. Yang terakhir adalah yang sangat menyakitkan buat saya, karena dia mengatakan bahwa saya ini ada keturunan PKI. Ini yang menarik buat saya, dan saya katakan oke, saya tidak akan lagi berdiam diri. Ya, kalau dia kemarin mengatakan saya adalah TPPU, ya mungkin dia mendoakan saya mempunyai uang yang banyak. Amin. Kan begitu. Nah, kalau saya mendapat uang triliunan, teman-teman di sini semua satu mobil Alphard semuanya dapat. Ya kan? Intinya begitu. Tapi perjuangan kita ini bukan perjuangan seperti mereka. Perjuangan kita ini perjuangan dari hati nurani yang benar-benar keluar untuk melawan yang namanya kebatilan dan menegakkan yang namanya kebenaran. Itu kita berkumpul ini bukan bahwa kita ini pengangguran seperti mereka, tidak, karena kita punya kepentingan bersama bahwasanya kebenaran ini harus ditegakkan dan Pak Jokowi ini adalah yang benar. Makanya kita mati-matian untuk itu, walaupun saya katakan, selalu saya katakan, nyawa taruhannya. Saya cerita bahwa saya sudah diancam-ancam, ancaman pembunuhan ada, sudah itu, saya katakan aja. Tapi tidak gentar buat saya. Even di kerukunan keluarga Sulawesi Selatan saja, itu juga banyak sekali untuk itu. Tapi saya berhasil untuk menjelaskan dan memberi pengertian, dan teman-teman juga memberi pengertian kepada mereka. Dan ini sudah terbukti bahwasanya dengan adanya status tersangka ini menjelaskan dan membenarkan apa semua perjuangan-perjuangan kita itu adalah diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya. Jadi itulah konsekuensinya dalam sebuah perjuangan. Dan mengapa pada hari Sabtu kemarin saya bertemu teman-teman dari YouTuber Nusantara. Di sini ada dari adinda saya Irjan dari Musato TV juga yang kena juga SARA juga. Dan saya juga sebagian juga SARA juga oleh mereka ini. Jadi sudah masuk, dan saya berharap ya minggu depan sudah ada BAP buat saya. Jadi segera
yang namanya Michael Sinaga ini juga diproses, ya kan? Pasti teroris ini juga merasa iri gitu. Kenapa dia mesti bebas gitu? Ya kan? Kenapa saya yang ini? Ya karena saya mendengar juga dari Roy Suryo juga sudah mengatakan itu. Jadi pada dasarnya perjuangan kita ini sudah mendekati babak final dan kita berharap tetap solid, dan teman-teman wartawan seluruh masyarakat Indonesia, kita semua itu solid dan selalu berkomunikasi dan selalu ya menegakkan kebenaran untuk bangsa Indonesia. Itu saja dari saya. Kemudian kita membuka session untuk pertanyaan. Nanti disebutkan namanya siapa, organnya siapa, organnya apa, nama siapa, dan mohon pertanyaan jangan panjang-panjang, langsung saja ke substansinya. Oke, di sini ada 3 meja ini dulu. Satu dari Korni ya, kemudian cewek dulu, Diana, 3 Kunang. Ini sesi 1, ntar sesi kedua. Oke, silakan. Satu lagi nggak ada. Yang bagus saja lah. Kalau yang dipegang Bung Andi azan pasti hidup. Yang di bawah ternyata sih. Atas bawah. Ya. Jadi terima kasih. Saya Embasri BK, Ketua Umum DPN Korni, Komite Relawan Nasional Indonesia. Jadi saya nggak mungkin masuk ke poin materi yang lain, fokus ke substansi yang kita bahas hari ini, supaya menciptakan kebersamaan di kita, karena kita harus bersama-sama dalam hal ini. Mungkin saya nggak bertanya, saya cuma menyampaikan 3 poin pernyataan dari Dewan Pimpinan Nasional Korni, Komite Relawan Nasional. Yang pertama, yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, pendapat kami dari Korni ini adalah sudah melalui proses hukum pidana yang sudah prosedural. Jadi ini sudah melalui tim ahli, ada saksi, tim ahli saksi ada 117 yang kita lihat data melalui proses itu. Ada yang kedua tim ahli, yang ketiga tim ahli pidana, dan sudah melalui laboratorium forensik. Jadi ini adalah proses ilmiah dalam mengkaji sesuatu data benar atau tidak benarnya. Dan ini juga ada data dukungnya. Bicara tentang ijazah yang disampaikan ini adalah Pak Jokowi bahwa dikatakan ijazah palsu. Itu sudah melalui proses administrasi negara. Beliau dari wali kota melalui proses KPU Solo, beliau adalah pernah jadi gubernur melalui proses KPU DKI, dan menjadi presiden melalui KPU pusat. Dan ini sudah melalui proses administrasi negara. Dan selanjutnya data dukungnya adalah hasil dari pernyataan Universitas UGM yang mengeluarkan sertifikat ijazah tersebut. Mau ditanya kemana lagi sertifikat tersebut? Yang membuat menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang pernyataan pro kontra oleh tim-tim ahli hukum dan lain-lain yang menyatakan bahwa proses penetapan dari Polda Metro Jaya itu adalah proses yang tidak melalui pengadilan. Kami Korni menyatakan bahwa proses ini adalah sedang melalui proses pengadilan. Dan proses pengadilan itu, mengapa dinyatakan Polda Metro Jaya sebagai tersangka? Ada 8 tersangka yang telah diputuskan melalui 2 klaster. Karena yang tadi yang saya katakan sudah melalui proses yang dilakukan, melalui prosedur tindak pidana hukum. Jadi itu sudah dilakukan. Jadi apabila 8 tersangka ini tidak bisa menerima proses itu, ya silakan melalui proses hukum selanjutnya, mungkin melalui proses pra-peradilan atau yang lain. Yang ketiga adalah tadi dikatakan bahwa 8 tersangka ini adalah melakukan kajian penelitian.
kami menyatakan Korni kalau melakukan kajian penelitian harus dilihat metodologi apa yang dipakai, proses etika apa dalam peneliti untuk memproses yang berkaitan dengan aspek penelitian. Itu juga kami pertanyakan. Yang kedua, tersangka juga menyatakan bahwa sudah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang itu menyatakan dalam menyampaikan informasi dan mendapatkan informasi ada aturan ketentuan, dan proses ini makanya sampai berlanjut telah dilaporkan oleh Pak Jokowi karena ada indikasi ada perbuatan pencemaran nama baik, ada indikasi menciptakan kekeruhan dan lain-lain. Jadi saya pikir adalah apa yang dilakukan pelaporan oleh Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya itu adalah melihat indikasi itu. Jadi dua indikasi tentang masalah aspek peneliti dan undang-undang keterbukaan informasi publik, saya katakan itu tidak sesuai. Oleh karena itu, Korni mendukung sepenuhnya Polda Metro Jaya dalam menetapkan 8 tersangka dalam 2 klaster ini, dan Korni berharap proses hukum ini bisa dilakukan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bung Basri. Selanjutnya Diana. Oke, terima kasih. Dedi. Oh, di situ.